Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit Realme C51 ya. Ini dengan tipe RMX 3830. Kondisi saat ini yang saya terima ini mati total, tidak ada respon kehidupan sama sekali ya. Dan ini kalau di PC hanya terbaca speedrun port. Ini saya coba tancapkan USB ya. Nah, ini hanya terbaca speedrun port, dan ini di flashing berbagai macam file pun tetap pilotnya di boot pertama ya, error boot pilot, yang mana menandakan bahwa ada masalah di internal storage-nya yang menyebabkan ini unit mati dan flashing gagal. Internal storage di seri ini karena menggunakan masih IC lama ya, jenisnya menggunakan IC MMC, jadi indikasi permasalahan ada di IC MMC yang bermasalah ya. IC MMC-nya yang bermasalah. Untuk memastikannya kita langsung bongkar saja, kita bedah. Kita bongkar saja dulu unitnya, kita pastikan sumber masalahnya ada di area mana ya. Ini bautnya sudah tidak ada ya, mungkin sudah dibongkar ataupun sudah diperbaiki sebelumnya. Ini area depan sudah dibongkar, entah ini dipanaskan ataupun istilah lainnya direhot ya, ataukah dibongkar IC. Yang pasti ini kondisinya sudah seperti ini. Untuk lebih dalam kita tangani saja langsung. Yang pasti kalau unit masih terbaca speedrun only, ini bukan masalah di arus ya, melainkan ada masalah di internal storage-nya. Maka dari itu ini saya tangani saja langsung biar penanganan bisa lebih cepat. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Sudah saya lakukan, ini langsung saja untuk penanganannya. Ini fokus di IC internal storage-nya saja, karena ini unit X service, jadi terlihat tidak ada lem di pinggiran IC ya, karena ini sudah dilakukan pembongkaran sebelum masuk ke tempat saya. Jadi pembongkarannya pun tidak terlalu sulit karena tidak ada lem yang tersisa. Ini terlihat plug sudah pada keluar dari bawah IC BGA, yang menandakan bahwa IC sudah pernah dilakukan rehot ataupun pembongkarannya. Dan ini kayaknya sudah dibongkar karena pada saat saya ketuk pinggirannya ini sudah bergoyang. Kalau timah asli ini tidak akan mungkin seperti ini. IC sudah saya lepas, ini terlihat pin semuanya sudah bersih, tidak ada lem yang tersisa, menandakan memang IC sudah dilakukan pembongkaran sebelumnya. Lanjut bersihkan saja sisa timah yang menempel di PCB sampai benar-benar bersih, halus ya. Dan ini sudah selesai proses pembongkaran IC. Saya lanjut cek IC ini di box. Siapkan UP IMMC toolbox dan IMMC pasang dan identify. Pada saat identify ini dia stuck dan keluar raport merah ya. Ini IC IMMC asli sudah tidak bisa dibaca kembali. Alhasil ini saya nyatakan IC IMMC rusak. Dan itu siapkan part pengganti. Untuk penggantinya bebas untuk tipe ini ya. Yang penting pin PGA 153. Kapasitas mau 16 sampai 256 GB itu bisa ya. Ini saya gunakan IC MMC tipe Bewin ya. Ini adanya tipe ini dan user pun sudah menyetujuinya. Saya gunakan kapasitas 64 GB dengan RPMB ini bebas mau clean ataupun
not clean itu bisa ya, yang penting IC MMC sehat. Kita lanjut pasang IC MMC ke posisinya. Pastikan IC MMC ini sudah benar-benar rata untuk pin VGA nya ya. Ini tidak ada file yang terisi, jadi saya pasang kosongan karena untuk tipe ini tidak harus diisi dump, kecuali untuk nantinya kalau ada yang masih bisa terbaca bagian NP datanya ya, harus direstore kembali agar tidak ada tambahan pengerjaan di bagian email ataupun security lainnya. Tepatkan untuk IC MMC tepat di garis yang sudah disediakan, dan titiknya pun harus benar, jangan sampai terbalik ya. Gunakan suhu yang sesuai untuk pemasangan IC. Ini saya berikan flux tambahan agar mempercepat pelelehan timah dan menghindari shortnya ataupun menempelnya pin VGA pin 1 menempel dengan tetangganya ataupun pin lainnya ya. Gerakan perlahan ini untuk memastikan bahwa IC sudah bisa menempel dengan sempurna. Kalau IC sudah bisa mengembal pada saat digerakkan ke samping, dan ini sudah selesai proses pemasangan IC MMC. Dan untuk IC MMC yang aslinya ini sudah rusak dan ini harus dibuang. Dan kita lanjut ke proses berikutnya, pengisian data menggunakan USB ataupun istilah lainnya flashing. Oke, di sini tadi saya sudah melakukan analisa pendalaman sekaligus pembongkaran ya untuk IC MMC-nya, yang mana ini MMC-nya saya ganti. Ini IC MMC-nya sudah tidak terbaca lagi di box UP ya. Saya nyatakan IC MMC ini rusak dikarenakan memang ini sudah tidak terbaca sama sekali. Untuk pergantian partnya ini saya lakukan pergantian dengan MMC seri sama. Ini internal 64 GB dengan seri dari Bwin ya. Entahlah yang mana unit ini untuk IC internalnya bebas, tidak membutuhkan chip khusus seperti di MediaTek ya. Untuk seri ini tidak ada kewajiban untuk IC MMC mau apa aja bisa, yang penting pinnya sama, pin VGA 153. Untuk MMC nya tidak saya isi file apapun karena tidak ada backupan yang mau ditulis lagi ya, jadi saya pasang kosongan. RPMB boleh clean boleh tidak, itu bebas terserah ya, yang penting IC kondisi sehat, pasang dengan presisi, dan selesai itu sudah, tidak ada langkah apapun lagi. Kita langsung saja masuk ke proses berikutnya, yakni proses flashing. Kita coba identify dulu untuk IC MMC nya ya. Pastikan pemasangan sudah benar-benar presisi ya, tidak ada kesalahan agar pada saat di identify menggunakan box tidak terjadi error ya. Untuk flashingnya di sini saya menggunakan Pandora box. Saya buka dulu. Nah, ini Pandora boxnya sudah terbuka. Pilih tipe Realme C51 ya. Untuk CPU-nya ini Tiger 64 T61664 ya. Untuk memastikan IMMC sudah terbaca atau tidaknya, klik read info saja. Ini kabelnya tidak sampai, jadi saya geser ke sebelah kiri ya. Saya tancapkan USB, pastikan dia terbaca speedrun port. Nah, ini sudah terbaca boot preloadernya ya. Namun ini terjadi error merah, itu menandakan data dari internal storage ataupun IMMC-nya masih kosong ya. Jadi berikutnya harus melakukan input file dulu, file pack ya jenisnya PAC, agar berikutnya bisa lanjut di flashing. Sementara ini saya ekstrak dulu filenya, ini lagi diekstrak. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai, lanjut kita flashing ya. Dan ini saya masukkan filenya terlebih dahulu. Pilih file pack ya. Nah, ini filenya sudah masuk. Ukuran filenya ini sangat besar ya,
ini memiliki kapasitas yang besar sekali. Ini hampir 30 GB ya, kurang sedikit. Jadi bagi teman-teman yang mendownload file untuk seri-seri seperti ini, pastikan jaringannya tidak ada hambatan ya, karena kalau putus di tengah itu akan terjadi error dan harus mengulang kembali. Untuk filenya sangat besar untuk tipe-tipe sekarang ya. Jadi ini file sudah masuk, tinggal kita masuk ke tab flash dan kita cabut lagi USB dan baterainya. Tancapkan kembali USB dan klik write firmware saja. Proses flashing sedang berjalan. Ini sedang membaca bot 1 dan 2 ya. Kalau seperti ini ada error di pertama, diulangi lagi write-nya, karena ini flashing pertama pilot ada tulisan merah, itu membuat partisi baru ya. Jadi kalau di MediaTek atau Qualcomm itu primary GPT ditulisnya ya. Kalau sudah error di awal, lanjutkan lagi dan proses flashing kedua kali itu akan berjalan karena partisi sudah terbentuk ya, ataupun sudah tersusun sesuai dengan kebutuhan. Proses flashing berjalan ini akan lama, jadi saya biarkan sampai dengan selesai. Untuk unit-unit seperti ini, kalau mengalami device yang masuk ke kita ya, kalau kasusnya itu variasi, ada yang mati total, ada yang gambarnya runyam, ada yang stuck di logo, ada juga yang error di sistem, hanya masuk ke menu kemudian restart. Pastikan PCC semua aman. PCC dalam arti dipasang baterai itu tidak terjadi short ya, dan di PC masih terbaca CPU-nya. Kalau ada partisi yang bisa di backup, alangkah baiknya di backup dulu agar email dan lain-lain itu bisa ditulis dengan aslinya ya, tidak harus melakukan repair secara manual. Kalau tidak bisa di backup sama sekali ya sudah, mau apa lagi, tinggal siapkan IC ataupun part pengganti baru lalu tinggal ganti. Kebanyakan memang seri-seri ini menggunakan IC yang mereknya tidak lazim. Ini menggunakan YMCE ya. YMCE sering sekali saya temukan di seri-seri mid-range ke bawah ya, ke low end, karena memang mungkin harganya yang terjangkau, jadi MMC-nya disesuaikan ya. Untuk MMC seperti ini dia rentan sekali rusak pada saat dibongkar maupun selesai dibongkar, dan pada saat dibaca ya banyak terjadi setengah jalan dia error, ada juga yang tidak bisa di backup sama sekali, dan banyak juga yang sudah tidak terbaca sama sekali. Untuk MMC seri itu rentan bermasalah karena memang mungkin disesuaikan dengan harganya juga ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menangani device speedroom ataupun Unishock, untuk penanganannya memang tidak terlalu sulit dibandingkan dengan chipset yang lainnya ya, seperti Qualcomm ataupun MediaTek, karena seri ini jenis internal storage-nya itu universal, bisa satu untuk berbagai jenis tipe ya. Tapi memang harus dibutuhkan ekstra hati-hati dalam pengerjaannya, jangan sampai ada error, jangan sampai ada cacat pengerjaan, apalagi kesalahan pengerjaan yang mengakibatkan unit yang harusnya itu bisa cepat selesai menjadi lama dan bahkan mungkin bisa jadi tidak bisa diperbaiki. Poinnya harus teliti dan harus ekstra hati-hati. Seperti itu aja mungkin tambahannya, dan proses ini masih berjalan, saya tunggu sampai finish ya. Proses flashing selesai dan ini unitnya bisa langsung menyala ya, otomatis dia masuk ke boteng pertama karena YMC yang sudah terisi file. Ini saya tunggu sampai dia bisa masuk ke pilihan awal bahasa. Unit sudah bisa masuk ke pilihan awal bahasa ini ya. Ini saya next sampai dengan selesai. Kalau sudah seperti ini, proses pergantian IC MMC sudah sempurna. Nah, ini unit sudah bisa masuk ke menu awal ya. Saya masuk ke tentang ponsel saja. Ini namanya ini aneh.
UMS 9230 sesuai dengan firmware-nya ya. Internal 64 GB, RAM 4 GB dengan versi Android ini versi 14, yang mana ini untuk email belum ada ya. Ini email masih 0. Kita lanjut lagi, buka Pandora box-nya, masuk ke Write email, dan ini emailnya sudah ada ya. Ini sesuai dengan dus, pastikan ya, pastikan email sesuai dengan dus, dan kita klik repair saja. Nah, untuk sekarang ini harus menekan tombol boot karena unit sudah bisa menyala ya. Maka dari itu saya pasang baut terlebih dahulu agar tombol volume atas bawah ini bisa tekan tombol atas sama bawah, tancapkan USB. Ini sudah terbaca. Saya diamkan sampai writing emailnya ini selesai ya. Untuk writing email dia akan otomatis ter-UBL ya. Jadi prosesnya itu akan ada masuk ke recovery, lalu meminta reset, dan selesai itu sudah. Ini proses writing email selesai. Saya tunggu lagi sampai dia bisa masuk ke recovery. Ini ada tulisan booting seperti ini di atas ya, karena ini dia sudah ter-UBL, jadi ada tulisan di pojokan atas. Nah, dia seperti ini terus berulang sampai nantinya masuk ke recovery. Nah, ini sudah masuk di recovery, tinggal masuk ke factory reset saja. Kita reset. Nah, dan dia akan kembali lagi ke pilihan awal bahasa. Ini sudah kembali lagi ke pilihan awal bahasa. Saya next sampai dengan selesai lagi. Nah, kita cek emailnya, apakah emailnya sudah bisa tertuliskah. Nah, sekarang email sudah bisa tertulis ya, sesuai dengan email yang ada di dus. Ini emailnya sudah sama, dan ini proses pergantian IC MMC selesai, yang artinya unit sudah beres ya. Saya perbaiki. Lanjut, saya lengkapi dulu keseluruhan part. Kita uji fungsinya satu persatu, apakah ada fungsi yang bermasalahkah setelah pergantian IC MMC. Kita lihat saja nanti setelah part semua terpasang. Nah, oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Ini semua partnya sudah saya pasang. Berikut kartu SIM dan WiFi ini sudah terhubung. Saya uji mulai dari kamera. Untuk kamera depan ini berfungsi dengan baik. Untuk kamera belakang, potret, video, cek. Untuk perekam video normal ya. WiFi, Bluetooth, center ini normal semua. Rekam suara ini saya coba cek. Cek. Untuk perekam suara normal ya. Jadi unit ini sudah normal secara keseluruhan. Tidak ada fungsi yang bermasalah ya. Unit ini normal semua. Untuk jaringan 4G ini keluar, karena ini email sudah sesuai dengan dusnya ya. Jadi mungkin video ini saya akhiri. Realme C51
dengan kasus kerusakan unit X service mati total ya. Yang mana perbaikan di sini yang saya lakukan pergantian IC MMC nya saja 64 GB dengan IMMC yang seadanya ya. Ini saya gunakan dari Bewin dan sekarang unit normal dan siap untuk digunakan kembali. Mungkin seperti itu aja video kali ini. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.